Sepertinya tidak ada yang menarik tentang tulang manusia, kecuali kamu menemukannya di lemarimu. Tapi biasanya tulang tersembunyi di bawah banyak lapisan sel dan jaringan. Tulang itu padat, keras, dan simpel. Tapi, apa benar begitu? Tulangmu tidak hanya melindungi organ dalam dan membantumu bergerak, tapi juga menyimpan lemak dan mineral. Sel darahmu diproduksi di sana. Sebagian besar jaringan tulang bahkan tidak padat. Kamu mau ikut dalam perjalanan menembus tulang untuk melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Tapi kamu harus melewati beberapa lapisan jaringan lain terlebih dahulu. Pertama-tama, kamu harus masuk menembus kulit yang adalah organ terbesarmu. Hati-hati, kulit adalah labirin folikel rambut, kelenjar keringat, ujung saraf, dan pembuluh darah. Di sini, kamu bisa tersesat dengan mudah. Tepat di bawah kulit, terdapat lapisan lemak. Fungsi utamanya adalah menjaga tubuh tetap hangat. Lapisan ini terdiri dari kantong-kantong plastik kecil yang masing-masing berisi setetes lemak dan kamu mungkin kesulitan bergerak melewati gelembung-gelembung ini. Setelah melewati rintangan lemak, kamu berada di dalam otot. Selnya yang berserat dan panjang selalu siap untuk bergerak demi membantumu mengangkut tubuh kemanapun kamu mau. Bergerak melewati lapisan jaringan ini lumayan rumit karena sel-sel semacam ini membentuk ikatan dan itulah yang membuat ototmu begitu kuat. Bayangkan mengambil sejumlah karet gelang dan meregangkannya bersama-sama. Sulit kan? Jaringan ototmu sekuat itu. Akhirnya, kamu sampai di tempat tujuan dan melihat selaput tipis yang padat. Itu adalah permukaan luar tulang. Sebagian besar lapisan ini terdiri dari jaringan ikat yang terbentuk dari protein. Kamu juga melihat banyak pembuluh darah. Cabang kecil tegak lurusnya menyelip lebih dalam ke tulang untuk memberi makan sel-sel tulang. Kamu melihat bahwa cabang-cabang ini terletak di salurannya yang sangat kecil. Bagian dalam lapisan permukaan terisi oleh sel induk. Sel-sel ini sangat sibuk saat masa kanak-kanak dan menjadi kurang aktif saat seseorang tumbuh dewasa. Tapi jika ada tulang rusak, mereka akan segera beraksi dan memperbaikinya. Untungnya, semua tulangmu masih utuh. Tapi jika ada fraktur, kamu akan melihat pembuluh darah di dekatnya berdarah dan membentuk gumpalan tebal di sekitar luka. Dalam waktu sekitar 2 hari, area tersebut akan dikelilingi oleh sel-sel penghasil tulang yang tak terhitung jumlahnya. Sel-sel ini akan mulai berubah menjadi berbagai jenis sel dan membentuk tulang baru di antara ujung tulang yang retak atau patah. Omong-omong, sekarang saatnya kita melangkah lebih jauh menuju bagian tulangmu yang paling keras, lapisan luar yang mulus dan padat. Karena kekukuhannya, tulang ini juga disebut tulang padat atau tulang pejal. Jenis tulang ini adalah penyebab kenapa sinar X yang biasanya dapat menembus hampir semua hal termasuk jaringan lunak tubuhmu, hampir tidak bisa menembus tulangmu. Bagian ini membentuk 80% dari total massa tulangmu. Menembus tulang padat sangatlah sulit karena tulang ini terdiri dari banyak sekali kolom-kolom mikroskopis. Di dalam silinder ini ada lebih banyak lagi sel penghasil tulang dan di bagian tengah terdapat kanal sentral yang berisi serat saraf tulang dan pembuluh darah. Silinder ini menyusuri tulang dan membantu mencegahnya bengkok ataupun patah. Setelah kamu melewati lapisan super keras ini, pemandangan di sekitarmu berubah secara dramatis. Kamu berada di tulang spons. Boing, boing. Sesuai namanya, bentuk tulang ini seperti spons atau sarang lebah yang terbentuk oleh jarum-jarum kecil. Kepadatan jaringan tulang ini jauh lebih tipis dibandingkan tulang padat, lebih fleksibel, dan juga jauh lebih ringan. Kamu melihat jaringan spons ini hanya berada di dekat ujung tulang yang kamu jelajahi. Artinya, kamu berada di dalam salah satu tulang panjang yang strukturnya agak berbeda dari yang lain. Di tengah, ada yang tampak seperti terowongan bagimu. Terowongan ini terbuat dari tulang padat yang mengelilingi rongga dan terisi dengan zat khusus. Ini disebut sumsum tulang kuning yang kaya akan lemak.
Tapi sekarang waktunya kembali ke tulang spons. Tulang seperti ini banyak ditemukan di ujung tulang panjang, di dalam tulang belakang, dan di persendian. Jaringan seperti spons ini memiliki ruang terbuka di dalamnya. Ruang ini terisi oleh sumsum tulang merah yang menghasilkan sel darah. Saat menjelajah lebih jauh melalui kerangka manusia, kamu menyadari bahwa kerangka terdiri dari 5 jenis tulang. Panjang, yang lebih panjang daripada lebarnya, misalnya tulang paha atau lengan atas dan jari kaki, serta jari tanganmu. Pipih, tulang ini tipis dan agak melengkung. Tulang-tulang ini seperti kue berlapis. Tulang spons diapit di antara 2 lapisan tulang padat yang sejajar. Tulang rusukmu dan sebagian besar tulang di tengkorakmu adalah tulang pipih. Tulang pendek, yang berbentuk seperti kubus, terdiri dari lapisan tipis tulang padat di sekitar bagian spons di dalamnya. Tulang pendek bisa ditemukan di pergelangan tangan dan pergelangan kakimu. Sesamoid. Ini adalah tulang yang dikelilingi oleh tendon, dan fungsi utamanya adalah menjauhkan tendon dari persendian. Ada banyak tulang sesamoid di kaki, tangan, dan lututmu, termasuk tempurung lutut. Nama tulang ini berasal dari bahasa Latin sesamum, yang artinya wijen, sama seperti bentuk tulang-tulang ini. Tulang tidak beraturan. Tulang-tulang ini tidak masuk ke kategori manapun karena bentuknya terlalu rumit. Tulang-tulang ini terdapat di sebagian besar tulang wajah dan sebagian tengkorakmu. Kerangka orang dewasa terdiri dari 206 tulang dan masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Menariknya, manusia dilahirkan dengan jumlah tulang hampir 2 kali lipat. Tapi seraya bertambahnya waktu, tulang-tulang kecil ini bergabung bersama dan membentuk yang lebih besar saat seseorang sudah dewasa. Jika satu tulang patah, tulang di sekitarnya juga tidak bisa bekerja dengan baik. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 12 minggu bagi tulang untuk sembuh. Tulang terkecil di tubuhmu puluhan kali lebih kecil daripada uang koin. Tulang ini disebut tulang sanggurdi dan terletak di telinga tengah. Berat tulang mungil itu hanya setara 2 biji wijen. Kamu mendapatkan kerangka baru setiap 10 tahun, karena setiap tahunnya 10% kandungan mineral tulangmu diperbarui. Rata-rata orang berjalan 1-3 juta langkah per tahun. Itulah sebabnya tulang harus sangat kuat. Jika tidak, tulang tidak akan mampu menahan tekanan. Tulang terpanjang dan terkuatmu ada di kaki. Femur atau tulang paha membentang dari pinggul ke lutut. Meskipun termasuk bagian dari sistem kerangka, gigi tidak dihitung sebagai tulang. Lebih dari separuh tulang di tubuhmu terletak di tangan dan kaki. Satu-satunya tulang di tubuhmu yang tidak terhubung ke tulang lain adalah tulang lidah. Ini adalah tulang berbentuk V di dasar lidah yang menahan posisinya. 1% orang terlahir dengan tulang rusuk ke-13. Tulangmu tidak putih, warnanya agak kuning atau merah muda dari luar dan merah tua di dalam. Itu karena pembuluh darah yang ada di dalam dan di sekitarnya. Jika kamu mematahkan tulang, tulang itu akan sembuh sendiri dengan memproduksi sel-sel tulang baru. Gips hanya berfungsi untuk membantunya pulih dengan lurus. Orang-orang sudah tahu cara menangani patah tulang sejak lama. Di Mesir kuno, sekitar 1600 tahun sebelum Masehi, mereka menyelaraskan kembali tulang yang retak dan membalutnya dengan kain linen. Kamu tidak bisa mengendalikan tulang. Kamu hanya bisa memerintahkan otot yang menempel di tulangmu untuk bergerak ke arah tertentu. Tulangmu mencapai kepadatan maksimalnya pada usia 30 tahun. Hanya 10% hewan di dunia dan manusia adalah vertebrata. Artinya mereka memiliki sistem kerangka. Lapisan jaringan khusus yang disebut tulang rawan menutupi tulang dan mencegahnya bergesekan langsung dengan tulang lainnya. Enamel yang menutupi gigimu bahkan lebih kuat daripada tulang. Enamel melindungi jaringan halus dan saraf di bawahnya. Sendi terbesar di tubuhmu adalah lutut. Sendi ini harus besar
karena menghubungkan 3 tulang yang sama besarnya, tulang femur dari pinggul ke lutut, tempurung lutut, dan tulang kering. Beberapa sendi sulit bergerak atau tidak bisa bergerak sama sekali. Sendi ini berada di antara gigi, di dalam tengkorak, dan di antara sepasang tulang rusuk pertama. Tulang menyimpan mineral, misalnya kalsium dan fosfat. Mineral ini juga bisa dilepaskan ke aliran darah bila perlu. Dan terakhir, yang disebut funny bone atau tulang siku, sebenarnya sama sekali bukan tulang. Ini adalah saraf yang berada di dalam sikumu. Saat terbentur, kamu merasakan sakit yang menusuk seperti tersetrum. Tulang lengan atas yang dilewati saraf ini disebut humerus. Tapi rasa sakitnya jelas tidak humoris. Ini mungkin bisa terlihat lucu jika terjadi pada orang lain. Lihatlah pria kekar berkulit oranye ini. Dia sudah berada di Mars selama beberapa waktu. Itulah sebabnya dia kelihatan seperti salah memakai krim tanning. Tahukah kamu, kandungan karotenoid dalam wortel, ubi jalar, paprika, tomat, dan labu melindunginya dari sinar UV? Semakin banyak yang dia makan, semakin oranye warna kulitnya. Dan soal tubuhnya yang kekar, itu semua karena gravitasi Mars. Gravitasi di sini membuat kita memahami berat badan dengan cara berbeda. Dan kalau ingin bugar di Mars, kita harus makan banyak. Contohnya, seseorang dengan berat 68 kg di bumi, di Mars beratnya hanya 25 kg. Jadi, makan berlebihan bisa bantu memperkecil selisih gravitasi dengan berat badan. Lain lagi dengan Merkurius, di sana lebih panas daripada aspal Georgia di siang hari, tapi lebih dingin dari kastil Elsa di malam hari. Kamu harus terbuat dari logam dengan titik leleh yang tinggi untuk bisa bertahan hidup di sini. Manusia biasa seperti kita akan hangus. Meskipun Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari, Venus masih menjadi yang terpanas. Kehidupan di Venus itu sama saja dengan kehidupan di kembaran matahari yang jahat. Suhu di sini rata-rata berkisar 466 derajat Celcius. Bertahan hidup di suhu air mendidih atau di suhu panas ekstrim Venus sangatlah sulit bagi sebagian besar spesies bumi. Hanya beberapa spesies tertentu yang mampu bertahan dalam suhu sangat panas. Yang lainnya bergegas ke Starbucks untuk menikmati ice latte saat musim semi tiba. Jadi, gak ada manusia yang bisa berevolusi untuk bertahan hidup di Venus. Satu-satunya makhluk yang bisa berkembang di sana mungkin tardigrada dan orang-orang aneh yang menambahkan saus pedas ke segala sesuatu. Kamu penasaran apa itu tardigrada? Mereka adalah makhluk mirip ulat yang sangat kecil dan menggemaskan dan punya daya tahan luar biasa. Mereka sanggup bertahan dalam air mendidih, dasar palung laut, dan antariksa yang dingin dan tanpa cahaya. Baru-baru ini, tardigrada diikutkan dalam penelitian ilmiah di atas pesawat antariksa yang sayangnya jatuh di bulan. Para ilmuwan menduga tardigrada itu mungkin selamat dari benturan. Hei, kamu mau berubah menjadi makhluk ini dan tinggal di Venus? Oke, sudah cukup membahas planet-planet terestrialnya. Ayo kita beralih ke planet gas raksasa. Lihatlah makhluk dari Saturnus ini. Dia punya sirip alih-alih lengan dan lubang kecil tanpa penutup alih-alih telinga biasa. Sebagian besar raksasa gas lebih dingin daripada hati mantanmu dengan suhu sekitar minus 140 derajat Celcius. Kita nggak bisa berjalan di atasnya, tapi bisa mengubahnya jadi bola salju atau kristal es kalau mau. Kondisi di Jupiter juga cukup mirip, jadi mungkin berubah menjadi anjing laut dan bersantai di sana bukan ide buruk. Setidaknya kamu bisa tinggal di sana secara gratis. Ada juga Neptunus dan Uranus. Planet-planet ini adalah raksasa es tanpa permukaan padat. Jadi makhluk bercakar tajam yang kamu lihat di film itu, ya mereka nggak ada. Ditambah lagi, kedua planet ini nggak ramah bagi kehidupan. Aku lebih memilih makan ubi jalar di Mars. Terima kasih banyak. Wah, Benny sedang berlari di tepi danau secepat mungkin. Dia tahu kalau dia berhenti, hidupnya akan berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap. 1000 nyamuk akan menggigitnya, tapi dia tak tahu. Dia sebenarnya akan baik-baik saja. Jadi jangan takut Benny, stop larinya. Nyamuk itu lambat, kecepatan terbangnya sedikit di atas 1,5 km per jam. Dan kau tidak bisa lari selamanya. Jadi, setelah beberapa jam berlari tanpa tujuan, Benny berhenti. Dia berkeringat dan mengeluarkan bau yang menarik serangga. Seekor nyamuk kecil terbang ke arahnya. Dia berdengung di sebelah telinganya, hinggap di lehernya yang berkeringat dan menggigit.
Serangga itu menusuk kulit Benny dengan mulut spesial yang disebut belalai. Nyamuk memompa darah lewat jarum ini. Air liurnya masuk ke tubuh Benny dan menyebabkan reaksi alergi. Lebih tepatnya, sistem kekebalan Benny yang memulai reaksi ini. Sistem imun menganggap air liur nyamuk sebagai musuh dan mengirimkan zat kimia unik ke titik gigitan. Pertarungan antara zat ini dan si penyusup menyebabkan reaksi alergi, seperti kemerahan, bengkak, dan yang terburuk, gatal. Benny mungkin menggaruk dirinya sendiri selama beberapa jam atau bahkan berhari-hari. Semuanya tergantung pada cara tubuhnya bereaksi. Setelah kenyang minum darah Benny, nyamuk itu terbang menjauh. Nyamuk itu mengisap darahnya bukan untuk kesenangan sendiri, tapi karena dia harus bertelur. Protein di dalam darah dibutuhkan nyamuk untuk bereproduksi. Telur mereka nggak bisa tumbuh tanpa zat ini. Yap, hampir semua nyamuk yang menggigit adalah betina. Nyamuk jantan lebih suka nektar tanaman dan bunga. Hei, namanya juga cowok. Jadi, nyamuk betina itu terbang menjauh dari Benny. Dia hinggap di tepi danau, tempat markas nyamuk besar berada. Di sini, mereka bertelur, minum air, dan bersantai di bawah sinar matahari. Ada beberapa ratus ribu ekor totalnya, dan mereka semua lapar. Nyamuk betina membawa bau keringat Benny yang juga menarik nyamuk lainnya. Ada sekitar 3.500 spesies nyamuk di bumi. Beberapa di antaranya menyukai bau gula, parfum, atau deodoran. Sementara yang lain suka bau kaki kotor. Daya tarikmu terhadap nyamuk juga bergantung pada apa yang kamu makan hari ini. Banyak permen dan coklat. Sip, sekarang nyamuk merasakan bau manis yang samar datang darimu. Kamu makan bawang putih dan bawang bombay, nyamuk mungkin gak mau deket-deket kamu. Dan bukan cuma mereka pastinya. Jadi, bau keringat Benny sangat cocok untuk semua nyamuk di tepi danau ini. Mereka menggila, terbang, dan mengejar pria malang itu. Kalau kamu berjalan di dekat air saat malam tiba, jika kamu berkeringat, mengenakan pakaian hitam, dan punya golongan darah O, maka kamu punya peluang besar untuk digigit nyamuk. Dan Benny memenuhi semua kriteria ini. Nyamuk pertama mendarat di kaki Benny. Mereka menggigitnya dan mulai mengisap darahnya. Seekor nyamuk kecil bisa mengisap setetes darah seukuran setengah butir beras. Dikit kan? Tapi kalau ada puluhan, pasti buruk. Benny melawan kawanan nyamuk itu dengan tangannya. Tapi mereka terus datang. Mereka nggak bakal mau melewatkan makan malam selezat Benny. 10, 20, 50, 100 nyamuk. Mereka menutupi kaki Benny. Kulitnya membengkak dan memerah. Benny merasakan sensasi perih. Sistem kekebalannya bekerja secara total, mencoba mengurangi dampaknya dan mengusir para musuh. Tapi makin aktif pertahanan tubuh Benny bekerja, makin buruk yang dia rasakan. Nyamuk yang hinggap di tangan dan kaosnya yang basah menempel di tubuhnya. Yap, corong nyamuk bisa menembus lapisan tipis kain. Benny mencoba kabur. Dia tersandung batu dan jatuh. Beberapa serangga menyelesaikan pesta mereka dan pergi untuk memberitahu teman-teman mereka soal makanan gratis ini. Nyamuk dari seluruh danau datang untuk mencicipi Benny. 200 ekor nyamuk meminum darahnya. 3, 5, 7, 900. Dan sekarang 1000 nyamuk telah menggigitnya. Bersama-sama mereka mengisap segelas kecil darah. Tapi yang terburuk adalah mereka terus menggigitnya. Nggak ada yang bisa menghentikan mereka sekarang. Meski mereka seharusnya menggigitnya cuma 1000 kali. Satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri adalah ke dalam air. Benny mengabaikan rasa gatalnya, berdiri dan berlari ke tepi danau. Sementara itu, 100.000 ekor nyamuk sudah menggigitnya. Maaf Benny, tapi kita harus menghibur para penonton ya. Jangan khawatir, kamu bakal cepat pulih kok. Dia makin dekat dengan air. Nyamuk berterbangan di depan wajahnya, jadi dia nggak bisa melihat jalan. Tapi Benny terus berlari sambil mengibaskan tangannya. Sementara itu, kamu tahu momen ketika kamu tidur dan seekor nyamuk terbang ke dalam kamarmu lewat jendela? Cuma satu, tapi suara melengkingnya nyebelin banget kan? Dan sekarang, bayangkan 1 juta nyamuk membuat suara ini. Suaranya mirip saksofon yang memainkan nada tinggi. Maaf kalau kamu pemain saksofon ya. Nah, lari Benny makin lambat. Dia kelelahan dan jantungnya berdetak terlalu cepat. Dia nggak lagi merasakan gigitan dan gatal. Tubuhnya melemah, tapi dia masih bergerak ke danau.
Kawanan nyamuk ini sudah mengambil 3 kaleng soda darah darinya. Dan ini serius, Benny mulai demam dan kesadarannya kabur. Sistem kekebalannya tak kuat. Benny gak bisa lari lagi, dia kesulitan berjalan. Makin sulit untuk membuat setiap langkah berikutnya. Tepi danau hanya beberapa meter lagi. Tapi udah gak ada artinya karena Benny udah gak punya energi untuk bergerak. Jadi dia cuma duduk di rumput dan menerima nasibnya. Dia kehilangan sebotol besar darah dan ini banyak. Ini mungkin serangan nyamuk dengan skala terbesar pada manusia. Kemudian pada detik terakhir penyelamat muncul. Seekor katak berkotek di dekatnya. Dan ada satu lagi. Beberapa puluh katak melompat mendekati tepi danau. Mereka melontarkan lidah seperti tombak dan menangkap semua nyamuk tadi. Benny kembali bersemangat. Dia melakukan upaya terakhirnya untuk mencapai danau. Dia melompat dan, ya, leganya. Air segar yang dingin menyelimuti seluruh tubuhnya dan mengurangi rasa gatal serta iritasi akibat gigitan. Dia menunggu di dalam air sementara pasukan katak memangsa kawanan nyamuk tadi. Serangga yang tersisa pun terbang menjauh. Benny merangkak keluar dari danau. Dia melihat semua katak menangkap nyamuk dan menyadari bahwa serangga yang mengganggu ini penting bagi planet kita. Katak hidup berkat monster kecil ini. Dan selain katak, masih banyak hewan lain yang memakan nyamuk. Kadal, laba-laba, kelelawar, burung, kura-kura, daftarnya panjang sekali. Nyamuk adalah sumber makanan yang gak ada habisnya bagi mereka. Sepasang nyamuk bisa bertelur sampai 200. Mereka tumbuh cepat dan hidup mereka singkat. Tapi jika semua serangga ini menghilang, bencana ekologis mungkin dimulai. Seluruh spesies hewan bisa lenyap dari muka bumi. Katak yang menyelamatkan Benny gak akan ada. Tanpa katak, populasi serangga lain seperti lalat akan mulai bertambah. Mereka akan bereproduksi dengan tak terkendali. Kemudian, seperti domino yang jatuh, masalah lain akan menyusul. Jadi Benny, jangan marah sama nyamuk ya. Begitulah alam. Kamu sebaiknya mengobati masalah gatalmu. Seluruh tubuhnya memerah, ditutupi benjolan kecil. Dia menggaruk dirinya sendiri tapi sia-sia. Rasanya malah makin parah. Selama air liur nyamuk tetap ada di tubuhnya dan sistem kekebalannya melawannya, Benny akan merasakan gatal ini. Untungnya ada banyak minyak dan salep untuk mengurangi efek ini. Tapi cara terbaik untuk menyingkirkan gatal adalah dengan mengabaikannya. Benny hanya perlu mengalihkan perhatiannya dengan hal lain. Kemudian keinginan untuk menggaruk akan hilang. Benny selamat dari begitu banyak gigitan nyamuk tanpa dampak berbahaya. Tapi beberapa orang kesulitan berurusan dengan satu gigitan. Itu bergantung pada alergi tiap individu. Beberapa orang akan mengalami bentol kecil yang gatal, sementara yang lain mengalami peradangan parah. Untuk Benny, apa dia bentol-bentol? Bisa lihat sendirilah ya. Cara terbaik untuk melindungi dirimu adalah dengan menggunakan semprotan serangga. Sekarang, Benny menyemprot dirinya sendiri dengan zat ini sebelum keluar rumah dan merasa aman. Tapi mari kita lihat situasi lain. Bagaimana jika Benny diserang oleh anjing besar? Hei, bercanda. Jangan panik, Ben.